Assalamualaikum. Sebelum memulai pelajaran hari ini, silakan kalian berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya? Siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, Ibu absen dulu ya. Amalia, Amanda, Anissa, Elsa, Fauzan, senang. Ganesha, mana Ganesha? Oke. Gilang, kenyang. Girly, Haira, Kuswandi, Lintang, Muhammad Agung, oh sedang izin keluar kelas. Nabila, Najwa, Naura, Nona, Okta, Olivia, Rema, Riu, Sabrila, Sakila, Seprea, Santi, Suci, Syifa, Najwa, Tio. Hari ini hadir semua ya. Sebelum memasuki pelajaran hari ini, Ibu akan memberikan sedikit musik atau audio agar kalian bisa merasakan rileks. Siap? Kalian fokus, kalian resapi dari musiknya dan kata-katanya. Siap? Tarik nafas. Hentikan apapun yang sedang Anda lakukan. Silakan ambil posisi duduk secara nyaman. Relaksasikan tubuh Anda mulai dari otot-otot wajah, bahu kiri dan bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan jari-jari. Luruskan lengan di paha. Pejamkan mata. Sadari nafas masuk. Rasakan udara masuk. Rasakan udara keluar. Bernafaslah dari hidung
buanglah dari mulut. Lakukan secara mengulang. Tarik nafas. Keluarkan lewat mulut. Sekarang sambil tetap bernafas secara sadar. Amati pikiran. Apa yang Anda pikirkan? Amati perasaan. Amati sekali lagi. Sebutkan kekuatan dalam diri Anda. Tarik nafas. Keluarkan secara perlahan. Lakukan sebanyak 5 kali. Buka mata secara perlahan. Jika sudah merasa siap, senyum pada diri sendiri. Mari kita lanjutkan kembali kegiatan dengan perasaan lebih tenang dan pikiran yang jernih. Tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini Ibu akan memberikan materi tentang meningkatkan motivasi belajar. Tujuan dari materi ini yaitu agar kalian mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam belajar. Sebelumnya, Ibu ingin menanyakan siapa yang masih ingat materi minggu kemarin? Ya, Najwa? Tentang gaya belajar. Tentang gaya belajar. Gaya belajar tuh ada 3. Apa saja? Siapa yang masih ingat? Gaya belajar. Yang pertama ada apa? Visual. Visual. Lalu yang kedua? Auditorial. Yang ketiga ada apa? Yang ketiga ada kinestetik. Masih pada ingat ya? Gaya belajar. Untuk materi hari ini yaitu tentang meningkatkan motivasi belajar. Masih ada kaitannya dari materi minggu kemarin. Apakah kalian sudah siap? Siap. Jika kalian sudah siap, mari kita rapikan tempat duduk, meja, dan kursinya. Ambil posisi siap. Sudah siap? Meningkatkan motivasi belajar. Motivasi belajar itu apa sih? Motivasi belajar adalah dorongan yang dimiliki siswa untuk belajar dan mencapai tujuan belajarnya. Motivasi belajar dapat berupa dorongan internal dan eksternal. Motivasi belajar adalah dorongan yang dimiliki siswa untuk mencapai tujuan belajar. Ada 2, yaitu faktor internal dan eksternal. Internal itu apa, Nak? Dari dalam. Kalau eksternal? Ada beberapa contoh faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor yang berasal dari dalam diri. Apa tadi? Internal. Seperti minat, motivasi, dan kecerdasan secara emosional. Faktor yang berasal dari luar diri.
Eksternal, yaitu seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya, adanya hasrat keinginan yang berhasil, yaitu contohnya seperti ini. Ketika kalian belajar, ketika kalian datang pada pagi hari berangkat sekolah, pasti kalian memiliki hasrat, ada keinginan agar kalian berhasil. Yang kedua, adanya harapan dan cita-cita. Ada tidak yang datang ke sekolah ini dari pagi sampai sore belajar tidak memiliki cita-cita? Nggak ada. Ada tidak? Tidak. Berarti kalian datang ke sekolah karena memiliki cita-cita. Selanjutnya, adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. Biasanya apa saja sih kegiatan yang menarik? Games. Oke. Praktek. Biasanya kita bukan hanya teori ya, ada praktek. Lalu adanya lingkungan yang kondusif. Coba Ibu tanya, ketika kalian belajar tetapi lingkungannya tidak kondusif, yang satu ngobrol sendiri, yang satu bercandaan di dalam kelas ya, enak nggak belajarnya? Nyaman tidak? Tidak nyaman. Maka dari itu, kalau misalnya lingkungan kondusif, kita belajarnya pun fokus dan nyaman. Mengapa belajar itu sangat penting? Kenapa belajar itu sangat penting? Kenapa? Menambah wawasan ilmu. Untuk menambahkan wawasan dan ilmu. Setuju? Ada lagi? Kenapa belajar itu sangat penting? Untuk meraih cita-cita. Ada lagi? Mengapa sih belajar sangat penting? Sering nggak kalian disuruh belajar sama orang tua ketika di rumah? Kenapa? Menambah pengetahuan. Oke, next. Karena dapat membantu kita berkembang dan mencapai kesuksesan. Belajar juga dapat membantu kita untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di sekitar kita. Ada beberapa manfaat belajar. Yang pertama, menambah pengetahuan dan wawasan. Yang kedua, meningkatkan keterampilan. Yang ketiga, membangun karakter. Selanjutnya, membantu kita untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi. Yang terakhir, membantu kita untuk menjadi lebih mandiri dan percaya diri. Terkadang kita sedang mengalami perasaan yang tidak menyenangkan, misalnya bad mood. Itu otomatis kita males ya belajar ya. Kita datang ke sekolah, ada kejadian, contohnya misalnya di luar sekolah yang buat kita kesal, lalu kita datang ke kelas. Kita bad mood nggak? Mau belajar males-malesan? Atau kalian sedang ada masalah di rumah? Semangat nggak kalian mau belajar ya? Terkadang kita ada di titik dimana kita sedang malas-malasnya. Apa sih yang harus kita lakukan? Kita harus tetap membangun motivasi belajar. Contohnya ada apa aja, Nak? Tetapkan tujuan, tentukan tujuan belajar jelas dan misalnya gini, kalian di rumah ada kamar ya, ditempel kertas, ditempel di kamar, kalian tulis
Tujuan kalian tuh apa? Apa yang mau kalian dapatkan ketika kalian belajar? Yang kedua, buat jadwal belajar yang teratur. Misal, kalian sekolah datang jam 7, pulang jam 2. Kalian sisipkan, kalian ingin menghabiskan waktu belajar itu selama berapa jam. Contohnya pulang sekolah atau ketika kalian ingin berangkat sekolah. Kalian tentuin, kalian buat jadwal belajar yang teratur. Oke, selanjutnya cari sumber inspirasi dan motivasi. Ada tidak kalian belajar karena termotivasi oleh seseorang, atau kalian kalian terinspirasi dengan seseorang, contohnya kakak kalian yang sudah berhasil menjadi abdi negara atau menjadi pengusaha? Ada nggak kalian ingin belajar, kalian berhasil ingin seperti kakak kalian? Ada. Itu termasuk dalam inspirasi dan motivasi. Kalian terinspirasi, kalian termotivasi. Selanjutnya, buat lingkungan belajar yang nyaman. Ciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan bebas dari gangguan. Beberapa anak ketika dia belajar tidak suka berisik. Ada ya? Ada beberapa anak juga yang belajar harus mendengarkan musik kalau di rumah. Ada ya? Nah, kalian yang tahu cara menciptakan lingkungan belajar seperti apa? Yang paling baik yaitu ketika lingkungan yang kondusif. Bisa ya? Istirahat sejenak saat belajar untuk menghindari rasa bosan. Terkadang ketika kita memiliki kegiatan yang banyak, kita belajar terus-terusan, lama-lama bosan. Jadi kalian belajar yang cukup, kalian istirahat agar tidak bosan. Oke? Selanjutnya ada, ini kata-kata yang menurut Ibu bagus ya. Jangan pernah berhenti belajar. Karena hidup tidak akan pernah berhenti memberi kita pelajaran. Oke, sekarang waktunya Ibu ingin kalian membagi kelompok. Silakan duduk per kelompok kalian masing-masing. Sudah siap, Nak? Sudah siap? Kerjakan lembar kerja kelompok ini ya. Ibu kasih waktu selama kurang lebih 8 menit. Kalian kerjakan. Nanti kita diskusi dan kalian silakan presentasi di depan. Oke, dimulai dari sekarang. Kerjakan. Oke, dikerjakan di sini ya, Nak ya. Ya. Silakan diskusi. Nanti kita presentasi. Sudah? Ya.
Oh ya, ini tulis kelompok. Jika sudah, kita bahas bersama-sama. Iya. Tulis, ini dari kelompok berapa? Ya, Oh ya, tulis siapa saja nama. Oh iya. Sudah, Nak? Sudah selesai? Sudah selesai. Baiklah, kita mulai presentasi dari kelompok 2. Silakan maju ke depan, presentasikan hasil diskusinya. Ayo. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang meningkatkan motivasi belajar. Yaitu, sebelumnya perkenalkan nama saya Santiwantika dan partner saya. Nama saya Olivia Kalorin Maran KR. Nama saya Nadra Fadil. Nama saya Amanda Zanira. Nama saya Amalia. Nah, yang pertama yaitu, seberapa pentingkah motivasi belajar bagi siswa-siswi yang ada di sekolah? Yang pertama, bagi kami yaitu sangat penting karena adanya motivasi yang baik dalam proses belajar akan mendapatkan hasil yang baik. Menurut kami, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar adalah cita-cita, kemampuan, kondisi, jasmani, rohani, lingkungan kelas, unsur-unsur dinamis. Menurut kami, cara menumbuhkan motivasi belajar adalah menetapkan tujuan dan mencari inspirasi dan motivasi. Perasaan kami saat mengikuti layanan klasikal sangat membantu dalam hal menumbuhkan motivasi belajar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Kan ditutup. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok siapa? Sebelum maju kelompok selanjutnya, Ibu mau kalian jawab apakah ada yang ingin menanggapi kelompok dari kelompok 2 tadi? Ya? Silakan berdiri. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menanggapi dari ada beberapa hal yang mempengaruhi motivasi belajar, yaitu cita-cita, kemampuan, kondisi jasmani dan rohani, unsur-unsur dinamis, dan lingkungan kelas. Oke. Selanjutnya kelompok siapa yang sudah selesai? Silakan maju ke depan dan presentasikan. Silakan.
Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lintana Pucaksono. Saya Sabrila Harun Kinanti. Saya Anis Asari. Saya Rio Desi Hamka. Menurut kami, motivasi belajar sangat penting karena seseorang akan mendapatkan hasil yang diinginkan dalam belajar apabila dalam dirinya terdapat keinginan untuk belajar. Dan bagaimana cara menumbuhkan motivasi belajar Anda? Yang pertama, bergaul dengan orang yang semangat belajar. Atur waktu, fokus, dan buat reward. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempatnya. Ada yang ingin menanggapi dari presentasi kelompok berapa? Silakan berdiri. Sangat termotivasi karena adanya minat mereka terhadap suatu topik atau pelajaran. Oke, baik ya. Jadi kesimpulan pada materi kita hari ini, apa saja ada yang bisa menjawab? Silakan angkat tangannya. Kesimpulan kita, ada yang menjawab? Ya, siapa namanya? Jika seseorang tidak memiliki motivasi, maka tidak akan muncul semangat belajar dalam diri. Oke, apakah ada yang lain? Kesimpulannya? Siswa akan termotivasi karena adanya minat mereka terhadap suatu topik atau pelajaran. Oke, jadi kesimpulan kita pada hari ini, kenapa sih kita perlu meningkatkan motivasi belajar agar kita memiliki dorongan untuk terus mengembangkan pengetahuan dan selanjutnya Ibu ada tugas individu, silakan kalian kerjakan. Ibu tunggu. Sekarang juga Ibu kasih waktu 5 menit, kerjakan tugas individunya ya. Lalu dikumpulkan ya, Nak. Silakan kalian kerjakan. Silakan kalian kerjakan, Ibu tunggu. Ada waktu 5 menit untuk kalian mengerjakan tugas individu. Silakan kalian kerjakan. Ada yang kesulitan, Nak?
Apakah sudah selesai? Sudah, silakan dikumpul. Sudah? 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 Hah? Ada yang ketinggalan? Belum ya? Sudah selesai semuanya? Oke, jadi minggu depan untuk materi selanjutnya, Ibu akan memberikan materi tentang sosial emosional. Ada yang mengerti apa itu sosial emosional? Kita besok akan membahas tentang materi sosial emosional, yaitu bagaimana kita mengenali emosi kita. Emosi itu ada banyak ya nak, ada marah, ada senang, ada sedih, ada bahagia. Yang kita tahu emosi hanya marah, padahal emosi itu sangat banyak ya. Untuk minggu depan Ibu akan memberikan materi itu. Oke, silakan ke bawah. Kita akan melaksanakan sholat zuhur berjamaah. sebelum kita mengakhiri materi hari ini, Ibu mau ajak kalian untuk merefleksikan diri kalian. Ayo, kalian bisa berdiri. Oke, Ibu punya yel-yel ya. Ikutin Ibu, kata-kata Ibu dan gerakan Ibu. Bisa? Contohnya seperti ini. Tangannya ke kanan digerak-gerakan, tangannya ke kiri digerak-gerakan, tangannya ke depan digerak-gerakan, tangannya disilang, jempol digoyang. Oke? Bisa ya? Bisa. Kita coba sama-sama. Oke? 1, 2, 3, kanan digerak-gerakan, tangannya ke kiri digerak-gerakan, tangannya ke depan digerak-gerakan, tangannya disiram, jempol digoyang. Oh, Ibu melihat tidak ada semangat ya? Nggak ada semangat? Seru nggak materi yang Ibu sampaikan tadi? Tapi kayaknya kalian nggak semangat ya? Apakah energi kalian sudah terkuras karena materi barusan? Coba Ibu minta kalian dengan kemampuan energi, sisa energi kalian ini ya, sekali lagi, ayo kita sama-sama bernyanyi dan menggerakkan tangan kalian. Siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. Tangannya ke kanan digerak-gerakan, tangannya ke kiri digerak-gerakan, tangannya ke depan digerak-gerakan, tangannya disilang, jempol digoyang. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Dirapikan tempat duduknya.
Jadi kesimpulan materi kita hari ini yaitu apa? Kesimpulan pada materi kita hari ini apa? Ada yang tahu? Kesimpulan kita pada hari ini yaitu belajar untuk mendorong kita memiliki wawasan dan pengetahuan. Ingat, jangan lelah untuk belajar karena hidup tidak pernah berhenti memberikan kita. Ingatin kata-kata ibu, jangan pernah lelah belajar karena hidup tidak akan pernah berhenti memberi kita pelajaran. Sebelum ibu akhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Siapkan. Semua siap. Berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.